ibadah ini. Saya persilakan sidang jemaat bangkit berdiri. Mari kita sama-sama meneruskan firman Allah yang terambil dari Mazmur 34 ayat 2. Demikian bunyi firman Allah. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujiannya kepadanya tetap di dalam mulutku. Mari kita datang kepada Tuhan mengucap syukur atas setiap kebaikannya. Dan mari juga kita mengakui setiap pelanggaran yang sudah kita buat, baik melalui pikiran, hati kita, ucapan kita, perbuatan kita, baik yang kita sengaja atau tidak. Mari kita mengakui kepada Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Mari kita teduh di hadapan Tuhan. Pertolongan kepada kita sekalian dalam ibadah kudus minggu ini datangnya dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, dari Yesus Kristus Tuhan penebus dosa kita, dan di dalam kuat kuasa Roh-Nya yang kudus. Allah Tritunggal itulah yang akan memimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Turunlah kepada kita sekalian rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan KPPK 15 Pujimu Tuhan. Tuhan
kepadamu, dan kesalahanku tidaklah aku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan segala pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah yang begitu mengasihi kami, kami sungguh jika kami ada di hadirat-Mu, itu semua karena kemurahan dan anugerah Allah. Dan kami sungguh bersyukur apa yang Allah lakukan bagi hidup kami. Setiap rencana-Mu selalu yang terbaik bagi kami. Untuk itu, pimpinlah kami Tuhan sepanjang ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Berita anugerah Yesaya 1:18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mari kita angkat pujian KPPK 368, angkat suaramu dan bersoraklah. Firman Allah adalah kekuatan kita yang akan meneguhkan, menguatkan dan memberi harapan kepada kita. Dan firman Allah adalah ya dan amin. Karena itu marilah saudara-saudaraku, siapkan hati kita untuk menerima firman Allah. Namun sebelumnya mari kita nyanyikan pujian Kau yang terbaik. Jadi
pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku, Kau terbaik bagiku. Inilah pengakuan kami Tuhan, bahwasanya Engkau satu-satunya Allah, sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, yang memberikan jaminan untuk menikmati hidup yang penuh kekekalan. Karena itu Tuhan, biarlah kami semua tetap meyakini bahwa di dalam Tuhan ada hidup dan keselamatan. Terima kasih Bapa, di tengah-tengah peribadatan kami ini, kami akan belajar firman Tuhan. Biarlah Engkau terangi hati dan pikiran kami, cerahkan kami untuk memahami firman-Mu, dan ajar kami Bapa untuk meyakini setiap firman-Mu dan memberlakukannya di tengah-tengah hidup kami. Tuntun hamba-Mu yang akan menguraikan firman-Mu, biarlah semua ucapan yang keluar adalah berasal dari Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada kami siap untuk mendengar suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, mungkin saudara kita Andi bertanya apa itu shalom. Kemarin waktu telepon dengan shalom, Pak, apa itu shalom? Shalom adalah sebuah sapaan orang percaya, orang Kristen, yang artinya salam bagimu atau salam damai sejahtera. Nah, saudara-saudara, dalam peribadatan kita hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita buka dalam kitab Injil Matius. Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai ayat 33. Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan membaca ayat-ayat yang genap. Mohon Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang ganjil. Matius 14 ayat 22. Mulai. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus berjalan di atas air. Saya mulai dari ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus menurunkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, apa kau lupa?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu membuka dia katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikian jauh bacaan firman Tuhan hari ini. Saudara-saudara, tema renungan kita adalah sambut uluran tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, semua kita ketika menghadapi kesulitan selalu mengharapkan pertolongan. Entah itu dari teman, entah itu dari tetangga, entah itu dari kenalan atau siapa saja.
Tapi lebih daripada itu, semua orang tahu persis bahwa kepada siapa dia harus meminta pertolongan. Tidak lain adalah kepada Allahnya. Kalau kita orang percaya, kita orang Kristen, kita meminta pertolongan hanya kepada satu-satunya Tuhan yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus. Tetapi sayangnya saudara, kita sering muncul keraguan. Dalam diri kita seringkali ada keengganan untuk datang dan berharap kepadanya. Apalagi kalau pertolongan yang kita harapkan, yang kita tunggu-tunggu itu terlalu lama. Ya, kayak sulit untuk menjalaninya, kita kadang-kadang menjadi ragu. Saudara-saudara, murid-murid Yesus pun yang bahkan telah bertahun-tahun bergaul dengan Yesus, tidur bersama, makan bersama, melayani bersama, bekerja bersama, melihat mujizat-mujizat Yesus pun ternyata masih sama dengan kita. Yaitu di saat-saat tertentu mereka ragu dan bimbang. Dan bacaan kita pun hari ini membuktikan hal itu. Bahwa tatkala gelombang dahsyat menerpa mereka, maka mereka pun ternyata bimbang dan lupa ada siapa yang di sekitar mereka. Saudara-saudara, bagaimana kita dapat berjalan dalam terpaan gelombang yang dahsyat dalam hidup kita? Bagaimana kita bisa teguh menjalani kehidupan kita dalam persoalan-persoalan yang besar? Jawabannya cuma satu: sambut uluran tangan Tuhan. Saudara-saudara, seperti apa menyambut uluran tangan Tuhan? Bacaan kita hari ini, kita mau belajar dari satu tokoh yang bernama Petrus. Tatkala menyadari bahwa ada Yesus di sekitar mereka dalam keadaan yang sulit dan terancam hidup mereka karena gelombang besar yang menerpa perahu mereka, maka Petrus berkata, "Tuhan, kalau itu Engkau, suruh saya jalan di atas air." Saudara, dan Yesus pun mengabulkan permintaannya, bukan? Secara logika mana bisa dan mana mungkin Petrus bisa berjalan di atas air? Gaya gravitasi adalah penghalangnya. Itu bahwa dia di atas air pasti tenggelam karena tarikan air. Tapi di dalam kekuatan kuasa Tuhan ternyata dia bisa. Kenapa? Saudara, yang pertama adalah bahwa awalnya Petrus ternyata fokus dengan Tuhan. Sehingga waktu Tuhan bilang turun, dia turun. Dan Tuhan bilang jalan, dia jalan. Dan ternyata bisa. Saudara, sekalipun ada tiupan angin awal-awal, Petrus tidak terlalu pusing. Dia terus berjalan dan terus berjalan. Dia berjalan dalam ketidakmungkinan menurut akal dan logika manusia. Tapi karena dia sedang berjalan fokus pada Tuhan, maka dia pun mampu berjalan. Hal ini membelajarkan kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita pun orang percaya dapat melakukan sesuatu yang tidak mungkin bagi dunia kalau kita fokus dengan Tuhan. Bahkan dalam beberapa pengajaran Yesus, dia berkata bahwa kalau kamu punya iman yang teguh, tak pernah goyah, maka apa yang aku lakukan dapat kamu lakukan. Beberapa hari lalu, saudara, saya mendengar kesaksian seorang hamba Tuhan yang pergi ke Manado untuk berobat. Divonis dia jantung dan dia harus pasang ring. Saudara, ketika proses pemasangan ring sedang berlangsung, rupanya waktu mau pasang ring, ya, dia masuk dari nadi ini, didorong ke atas menggunakan alat canggih, ya, dan kemudian dilihat di layar bagian mana yang akan dipasang ring. Ketika ring itu sedang berjalan dan di tengah jalan sang dokter berteriak, "Hentikan tindakan medis!" Saudara, suster dan semua perangkat medis kebingungan. Mereka bertanya, "Kenapa, Dok?" Dokter ahlinya bilang, "Coba lihat layarnya. Gimana kita akan pasang ring? Ternyata semua penyumbatan sudah tidak ada. Lalu untuk apa ring itu masuk?"
Saudara, mujizat itu terus ada kalau betul-betul kita yakin dan sungguh-sungguh percaya, fokus pada Dia. Dan saya percaya hamba Tuhan ini adalah pribadi yang berserah penuh kepada Tuhan. Dan karena itu kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Allah dinyatakan, seperti Petrus pun bisa berjalan di atas air. Saudara pernah nonton di YouTube ada orang-orang tertentu yang merasa hebat kemudian mencoba berjalan di atas air? Apa namanya? Para pesulap. Tapi ternyata di balik itu terbongkar rahasia mereka. Ketika mereka berjalan di sebuah sungai, ternyata di dalamnya sudah dipasangkan alat-alat transparan, yang kemudian ketika dia berjalan seolah-olah dia berjalan di atas air. Makanya waktu dia mau mau beraksi, saudara, dilarang perahu-perahu dan kapal-kapal lewat di situ. Kalau memang dia bisa jalan di atas air, jalan saja perahunya. Hal ini adalah sebuah kamuflase, atau kalau boleh secara kasar kita katakan sebuah penipuan, bukan? Tapi Petrus tidak, saudara. Serta-merta ketika dia tahu ada Yesus di sampingnya, di sekitarnya, dan dia berteriak, "Yesus, kalau engkau itu, suruh aku berjalan." Untuk dia jalan. Hal ini mau membuktikan bahwa gaya gravitasi bumi pun kalau bersama dengan Tuhan tidak mampu membendung dia. Ilmu apapun juga yang ada di dunia ini, kalau di dalam dan bersama dengan Tuhan, bisa saja itu dilangkahi. Hal ini mau membuktikan bagi kita bahwa kita punya Allah yang dahsyat. Dia adalah Tuhan satu-satunya yang patut disembah, karena hanya Dia yang mampu melakukan semua perkara di dunia ini yang mustahil sekalipun. Karena itu, saudara, mari kita terus fokus pada Dia. Secara khusus buat saudara Andi, ketika saudara menyatakan diri percaya, dari beberapa hari lalu kita sudah lakukan pelayanan khusus dengan menggunakan metode EE, dan hamba Tuhan ini sudah membuka hati menerima Tuhan secara pribadi. Dan kiranya terus fokuslah supaya apapun persoalan yang menimpa akan teratasi bersama dengan Tuhan. Tetapi juga yang kedua, saudara, Petrus bukan cuma fokus pada Tuhan bisa berjalan di atas air, tetapi juga pada akhirnya dia tidak boleh ragu sebenarnya. Tapi berbalik adalah bahwa ketika dia ragu, maka semuanya menjadi buyar. Ketika keyakinannya goyah karena terpaan angin, kata firman Tuhan tadi, akhirnya dia mulai tenggelam, saudara. Saudara, kembali ilmu pengetahuan membuktikan bahwa keraguan seseorang bisa menjatuhkannya, bisa membuat dia tidak dapat menikmati jamahan tangan Tuhan, dan melupakan bahwa ada tangan Tuhan yang siap untuk menopang dan menuntun dia. Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, meragukan kehadiran Tuhan artinya jangan pernah meragukan apa yang dikatakannya bagi kita. Kalau Tuhan berkata, itu adalah iya dan amin. Saudara, saya sama Ciong tidak pernah berkomunikasi tentang bacaan ini. Tapi yang menarik adalah bahwa firman Tuhan diawali dengan lagu, yaitu bahwa firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan. Ya. Bahwa perkataan Tuhan tidak pernah salah dan tidak pernah bohong. Waktu Yesus bilang mari turun, saudara, tidak salah kan? Waktu Petrus turun berjalan bisa ternyata. Artinya bahwa setiap perkataan Tuhan itu disertai dengan kuasa. Makanya saudara, setiap perkataan firman Tuhan itu ada kuasa di dalamnya. Makanya jangan ragu, saudara. Jangan bimbang, percaya bahwa Dia menepati apa yang dikatakannya. Yakinlah pada kehadirannya. Petrus dalam bacaan ini akhirnya mulai tenggelam karena apa? Karena dia lebih yakin dengan angin, ya kan? Lebih yakin dengan gelombang. Yang sebenarnya hal ini mau memberitahu bahwa dalam hal ini Petrus lebih mengandalkan akalnya. Iya, angin pasti bisa bawa saya jatuh. Oh iya, ada gelombang bisa bikin saya jatuh. Dia lupa lagi, saudara, bahwa ada Tuhan bersama dia. Saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang lebih besar dari apapun juga, termasuk gelombang.
termasuk angin sakal yang sedang melanda murid-murid, yang sedang melanda perjalanan Rasul Petrus menuju kepada Kristus, yang sedang menanti dia untuk menolongnya. Saudara-saudara, jangan pernah ragu dengan apa yang difirmankan Tuhan. Walaupun mungkin pernyataan-pernyataan Tuhan itu sukar untuk kita pahami, tapi jangan pernah ragu tentang hal itu, karena Tuhan berkata, maka Dia yang menepati. Ya dan amin artinya tidak pernah salah. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, teruslah yakin akan kehadiran Tuhan. Dan yang ketiga saudara, menyambut uluran tangan Tuhan adalah bahwa teruslah melangkah. Walaupun ada angin, walaupun ada badai, walaupun ada gelombang yang dahsyat, teruslah melangkah. Jangan terpengaruh dengan lingkungan. Saya berharap nanti juga saudara Andi, ketika sudah menyatakan diri percaya dan dimeteraikan dengan baptisan kudus, nanti apapun kata orang, karena yang pasti Andi akan berhadapan dengan pernyataan-pernyataan. Mungkin teman, mungkin saudara, mana? Kenapa percaya? Kenapa ikut Kristus, ya kan? Tetaplah berjalan, karena percaya sungguh bahwa Tuhan yang menolong Petrus juga adalah Tuhan yang menolong kita. Dia tidak akan membiarkan kita tenggelam karena tiupan angin, karena terpaan gelombang. Jangan andalkan perasaanmu. Kita kadang-kadang lebih mengandalkan perasaan, kan? Tuhan sudah bilang begini, kita bilang, oh Tuhan, enggak, perasaanku enggak begitu, keinginanku enggak begitu Tuhan. Biasanya kan Tuhan bilang jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kita enggak enak enggak bikin kejahatan, enggak balas dengan kejahatan, kan? Kita enggak enak lihat dia enak-enak. Kalau boleh dia lebih susah dari saya. Padahal firman Tuhan bilang apa? Pembalasan adalah hak Tuhan. Tapi kita lebih jauh dari Tuhan. Kita mau ambil haknya Tuhan. Saudara, kalau hak saudara diambil orang, mau enggak? Enggak, ya? Tapi kita seringkali mengambil haknya Tuhan. Makanya seringkali yang terjadi bukan ketentraman, bukan kenyamanan, bukan ketenangan, tetapi gelisah, resah, ya. Dan kemudian kita tidak tenang dalam hidup ini. Saudara-saudara yang kekasih, teruslah melangkah walaupun di sekitar kita tiupan gelombang begitu dahsyat. Teruslah melangkah seperti Petrus pada awalnya, tanpa menghiraukan angin dan gelombang. Dan ternyata dia mampu melangkah, berjalan di atas air yang bukan sebenarnya jalannya. Dia mampu melakukan sesuatu dan merasakan mujizat Allah, menikmati mujizat Allah, karena dia terus melangkah tanpa terpengaruh dengan lingkungannya. Saudara-saudara, biarlah kita pun dalam menjalani hidup ini, pengaruh di sekitar kita itu begitu sangat kuat. Apalagi pengaruh corona sekarang, begitu sangat hebat, saudara. Ya, bahkan di Pulau Jawa sekarang ini dengan PSBB yang kedua ini membuat orang tambah kurang tenang. Mari Bapak Ibu Saudara, kita jalani hidup ini, melangkah terus bersama dengan Tuhan. Walaupun di sekitar kita banyak hal yang menakutkan, mengkhawatirkan, tapi yakin dan percaya Tuhan kita, Tuhan yang tidak membiarkan kita tenggelam. Kalau Tuhan tidak membiarkan Petrus tenggelam, maka Tuhan pun tidak akan membiarkan kita tenggelam. Dia akan mengulurkan tangan, menyambut setiap orang yang mau datang kepadanya, mempersembahkan hidupnya kepadanya, dan Dia yang akan menuntun, dan Dia yang akan mengangkat dan menyelamatkan mereka. Dalam percakapan beberapa hari lalu dengan saudara Andi, saya katakan, saya secara pribadi sangat bersyukur boleh mengenal Kristus. Karena saya yang lemah dan terbatas ini tidak lagi mengandalkan kekuatan saya, kepintaran saya dan pengetahuan saya untuk mencapai surga. Tetapi surga itu adalah hadiah, pemberian Tuhan yang cuma-cuma. Pertanyaan dan persoalannya adalah, apakah kita mau menerima hadiah itu atau tidak? Dan ketika hadiah itu
kita terima, maukah kita mempertahankannya, merawatnya, untuk kemudian membawa kita sampai pada kekekalan. Dan biarlah ini menjadi perenungan kita bersama bahwa sambut uluran tangan Tuhan dengan terus fokus kepadanya. Jangan ragukan semua hal yang terjadi di sekitar kita, dan teruslah melangkah bersama Dia, karena Dia Tuhan yang besar yang akan menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang hidup, yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena di tengah peribadahan ini kami boleh belajar firman-Mu. Firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau setiap saat mengulurkan tangan menyambut setiap orang yang mau datang kepadamu, berjalan bersamamu, menikmati hidup bersamamu dalam keadaan apapun juga. Tuhan, biarlah kami melakukan semua perintah-perintah-Mu. Kami selalu fokus padamu, kami tak ragu dengan perkataan-perkataan-Mu, sehingga kami boleh terus melangkah dalam langkah yang pasti, karena kami sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami seperti Petrus yang seringkali terpengaruh dengan lingkungan kami. Karena persoalan kami seringkali kami lupa bahwa ada Tuhan bersama dengan kami. Tuhan tolong kami, teguhkan kami, kembalikan kami kepada keyakinan iman bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari hidup kami. Sehingga dengan demikian apapun persoalan yang kami hadapi dan kami jumpai, kami jalani karena Tuhan bersama kami. Terpujilah Engkau Bapa. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya jemput kita bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan semua orang percaya yang ada di segala tempat dan sepanjang zaman kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli, dan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan jemaat duduk kembali. Dan sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita akan mendengarkan pengakuan dari kekasih kita Andi. Bagaimana dia akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan dalam persiapan untuk pembaptisan nanti. Saudara Andi, saya persilakan bangkit berdiri dan jawab pertanyaan-pertanyaan saya. Kalau saya tanya mengakukah, jawab mengaku. Kalau saya percaya, jawab percaya. Yang pertama, mengakukah saudara bahwa sejak dari lahir kita adalah orang berdosa dan kita membutuhkan seorang juru selamat? Apakah jawab saudara? Mengaku. Ya. Yang kedua, percayakah saudara bahwa di dalam Kristus kita mendapatkan jaminan untuk hidup yang kekal? Bagaimana jawab saudara? Yang ketiga, bersediakah saudara untuk mengikuti semua perintah Tuhan dalam Alkitab dan juga melakukan semua hal, baik beribadah, membaca Alkitab, berdoa, mengikuti persekutuan-persekutuan ibadah, dan kemudian melakukan semua dalam tata aturan yang berlaku di GKKA?
Bagaimana jawab saudara? Atas pengakuan dan pernyataan saudara, sebentar kita akan melaksanakan upacara pembaptisan. Tuhan mendengarkan pernyataan dan pengakuan saudara. Silakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, hari ini kami bersyukur karena kami boleh menikmati kebersamaan dalam bersekutu di tempat ini. Karena di banyak tempat persekutuan semacam ini sangat sulit untuk dikerjakan. Hal ini disebabkan oleh situasi dan kondisi dunia yang terpapar dengan virus corona, yang mengakibatkan bahwa persekutuan dan pertemuan harus diberhentikan. Kami bersyukur sampai hari ini di Toli-Toli kami masih bisa bersekutu Tuhan. Meskipun kami terus mengharapkan agar Tuhan yang mengendalikan situasi dan kondisi di sekitar kami. Karena sesungguhnya ternyata di sekitar kami pun ada beberapa yang dinyatakan mengidap penyakit virus corona. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau meneguhkan kami dalam keyakinan iman kami bahwa pertolongan Tuhan bagi kami nyata dan sungguh terbukti dan membawa kami untuk terus percaya dan yakin akan penyertaan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk penanganan pasien-pasien yang sedang dirawat. Biarlah Tuhan yang menolong, memberkati, mengendalikan. Kami mohon juga supaya Tuhan memulihkan kondisi mereka, supaya keadaan kami kembali tenang untuk boleh beraktivitas sebagaimana biasanya. Ya Tuhan Bapa di sorga, di tengah-tengah situasi yang mencekam itu pun kami berdoa memohon kepadamu agar kami semua terus waspada dan kami akan mawas diri. Kami tidak sembrono untuk bertindak. Kami harus mengikuti semua protokol kesehatan yang dianjurkan, agar dengan demikian maka ketaatan kami kepada pemerintah membuktikan bahwa kami juga percaya akan perkataan Tuhan bahwa pemerintah adalah perwakilan Allah bagi kami sebagai masyarakat untuk mensejahterakan kami. Ya Tuhan Bapa di sorga, karena itu berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah dalam mengendalikan situasi dan kondisi yang ada. Dan biarlah Tuhan hikmat-Mu ada pada mereka, membawa masyarakat untuk menikmati damai dan sejahtera. Kami doakan untuk semua pengelolaan keuangan bagi instansi-instansi yang ada, Tuhan berkati. Berikan kejujuran untuk mengelolanya, supaya dengan demikian Tuhan memberkati semua usaha dari pemerintah. Kami berdoa juga Tuhan supaya segala hal yang kami alami dalam kehidupan persekutuan kami, biarlah Tuhan yang menolong, memberkati. Upaya-upaya untuk merealisasikan program-program kerja, Tuhan berkati. Meskipun harus dijalani dengan berbagai cara, bahkan tidak harus bertatap muka, tetapi kami boleh mempercakapkannya dengan cara virtual. Tuhan tolong kami semua agar apa yang kami bicarakan tidak menjadi sia-sia. Tuhan, Engkau juga memberkati pekerjaan kami pada minggu yang berjalan ini. Sebagai pegawai negeri sipil, anggota TNI dan Polri, sebagai pedagang, pengusaha, sebagai pelajar, sebagai karyawan-karyawati, ibu rumah tangga, kepala keluarga, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu hidup mengandalkan Tuhan, supaya dalam kesulitan dan tantangan yang kami hadapi dalam pekerjaan dan usaha kami akan melihat kemuliaan Tuhan bekerja, kuasa Tuhan dinyatakan, dan kami semua akan menemukan jalan keluar. Tuhan berkati ekonomi rumah tangga kami masing-masing. Tuhan berkati hubungan antara suami istri, orang tua dan anak-anak. Biarlah kami hidup damai sejahtera. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, agar gereja kami boleh senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk program-program ke depan, Tuhan memberkati. Jiwa-jiwa baru Tuhan terus bawa untuk datang melalui kesaksian-kesaksian hidup jemaat-Mu. Dan kiranya dengan demikian, maka semakin hari Tuhan dipermuliakan. Bapa di surga, kami juga berdoa kepadamu, biarlah Engkau yang akan menuntun kami untuk selalu taat dan setia kepadamu. Kami berdoa Tuhan, ajar kami untuk bersatu hati, membangun sebuah persekutuan yang adalah keluarga Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami semua saling mengasihi,
saling menopang dan saling meneguhkan. Kami berdoa terus Tuhan untuk upaya kami mengurus surat-surat izin untuk mendapatkan izin membangun gedung rumah ibadah. Tuhan memberkati semua upaya yang dikerjakan, dan biarlah Tuhan langkah demi langkah kami melihat kemuliaan Tuhan bekerja di dalamnya. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati jemaat yang sekarang sedang dalam keadaan yang kurang sehat. Tuhan, Engkau teguhkan iman percaya mereka, Engkau yang memulihkan dan menyembuhkan mereka dari sakit yang mereka derita. Demikian orang-orang tua kami dalam kelemahan fisik mereka, terus topang dan teguhkan iman percaya mereka untuk meyakini janji Tuhan bahwa sampai kapanpun Tuhan tidak pernah membiarkan mereka. Ya Tuhan, kami terus berdoa kepadamu, biarlah Engkau yang menjaga, memelihara hidup kami dari hari ke hari. Kami bersyukur Tuhan di minggu ini ada kekasih kami Bapak Susianto Gunawan yang berulang tahun. Tuhan sudah menambahkan usianya, biarlah dia juga memanfaatkan hari-hari hidupnya dengan melakukan tugas dengan baik, bekerja dengan penuh sukacita, tetapi juga terus mempersembahkan hidup kepadamu, melakukan apa yang Kau perintahkan baginya. Terima kasih Bapa di sorga, berkati hidupnya, berkati keluarganya, berkati usaha dan pekerjaannya. Kami juga bersyukur Tuhan, kalau hari ini hamba-Mu Andi boleh menyatakan iman dan keyakinannya kepadamu. Dan sebentar akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus. Tuhan, kiranya sakramen baptisan kudus ini akan menjadi meterai baru baginya, bahwa dia ada dalam Kristus, dan ini menjadi pernyataannya bahwa dia akan mengikut Tuhan sampai seumur hidupnya. Dan biarlah dia menjadi murid-Mu yang taat dan setia kepadamu. Tuhan, terima kasih, kami persembahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Setiap kami yang datang di tempat ini, kami datang dengan pergumulan kami masing-masing Tuhan, kami datang dengan harapan-harapan kami datang dengan cita-cita kami datang dengan kerinduan-kerinduan kami. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan kami, biar Tuhan yang akan mewujud nyatakannya. Sebab Engkaulah Allah sumber kehidupan yang mengarahkan langkah kami melakukan apa yang berkenan kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan, inilah doa kami. Kami juga bersyukur untuk hamba-hamba-Mu yang boleh melakukan perjalanan dari luar kota dan kembali ke Toli-Toli. Dan kami juga menyerahkan hamba-hamba-Mu yang akan berangkat ke luar kota pada minggu ini. Pelihara, tuntun, sertai, tibakan mereka di tempat tujuan. Dan bila ada jemaat yang pada minggu ini akan pulang, Tuhan juga menyertai mereka sampai di Toli-Toli. Terpujilah Engkau Bapa, ini doa kami. Dengar dan sempurnakanlah, karena kami sudah naikkan doa kami dalam keyakinan iman dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita mendukung pekerjaan Tuhan, ayo kita memberi. Mendukung pekerjaan Tuhan dengan sukacita, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Sambil kita nyanyikan KPPK 354, ku bersukacita kerja baginya. Kerja baginya
syukur kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Sebab di tengah peribadahan kami diizinkan Tuhan untuk memberikan persembahan syukur kami. Persembahan yang kami beri berasal daripada-Mu. Namun biarlah Tuhan berkenan menerimanya, menguduskannya, agar boleh dipakai dan dipergunakan untuk mendukung, menunjang roda pelayanan dimanapun benda-benda ini dipergunakan. Biarlah yang masih sisa pada kami pakai pergunakan dengan bijaksana untuk memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan kami. Terpujilah nama Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan persembahan ini. Amin. Saya jemput jemaat berdiri. Bersama-sama kita masuk dalam penutup ibadah kita lakukan doxologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Bersyukur kami kepada-Mu Tuhan, karena Engkau izinkan kami beribadah hari ini. Sebentar kami akan pulang meninggalkan ruangan ini. Tuntun sertai kami di perjalanan kami sampai kami tiba di rumah masing-masing dengan penuh selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hati dan hidupmu kepada Tuhan. Pulang, lakukan firman yang sudah kita dengarkan bersama hari ini. Arahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah Tritunggal sumber segala berkat dan kasih karunia itu, yang akan memberkati hidupmu, memberkati keluargamu, memberkati usaha dan pekerjaanmu, dan terus memberkati kesaksian dan pelayananmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan untuk mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati.